Oh, Masya Allah. Saya diingatkan. Baik. Allah mengatakan, laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan anugerah. Ya. Anugerah, karunia. Ya, pemberian. 'Alal mu'minin. Diberikan kepada siapa? Kepada kaum mukminin. Anugerah apa bentuknya? Idz ba'atsa fihim. Ketika Allah mengutus kepada mereka, kepada orang mukmin, rasulan. Seorang rasul. Ciri-cirinya min anfusihim, sama jenisnya, sama manusia. Padahal Nabi juga diutus kepada jin dan manusia. Orang Arab dan non Allahumma shayyiban. Ini hujan sahih nazalal matar. Alhamdulillah. Allahumma shayyiban. Ini Allah mengatakan pengutusan Allah kepada Allah mengutus rasul kepada orang mukmin adalah minnatullah. Ya, anugerah. Kemudian dari jenis manusia, yatlu alaihim, apa yang diberikan, apa asarnya, apa pengaruhnya, apa pengaruh baiknya untuk kita semuanya dengan diutusnya Rasul, yatlu alaihim ayatihi. Kedengeran nggak suara saya? Insyaallah ya, kedengeran ya, nggak perlu mic ya. Kedengeran Ustaz, saya dari belakang. Wes, antum yang jauh gitu ya. Kursi paling belakang. Terakhir. Yatlu alaihim ayatihi. Nabi itu membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yatlu alaihim ayatihi. Jadi Nabi membacakan ayat-ayat Allah kepadanya, kepada mereka. Kepada siapa? Orang mukmin. Antum merasa enggak? Enggak kan? Enggak, maksudnya enggak merasa loh dengar Nabi membacakan ayat-ayat kepada mereka. Antum masuk enggak ke mereka ini? Enggak kan? Jadi gimana nih? Yatlu alaihim ayatihi. Jadi Nabi membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka. Mereka kembali kepada orang-orang beriman. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Allah memberikan anugerah, Mas. Masuk enggak? Masuk, Pak Eko. Masuk. Ini gimana? 114 pesannya jarang dibuka. Nah, itu. 5 panggilannya juga Enggak terjawab. tak terjawab. Oh, terjawab. Gimana terjawab? Kalau saya mah terjawab terus kan di BP juga jawab. Masya Allah. Ini bahasanya ngeri. Baca status juga Statusnya aneh ya? Di screenshot ya? Kalau nggak dijawab nggak sholat tuh. Yatlu alaihim ayatihi. Ini gimana nih? Memahami ayat ini? Kita masuk nggak di dalamnya? Kan nikmat nih. Nikmat. Merasa nikmatnya pun. Nah, gimana? Kok bisa? Ayat itu kita nggak langsung mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita bisa merasakan kenikmatannya. Dari mana ilmu itu? Ilmu itu tasalsul, ada silsilahnya, ada sanatnya. Bagaimana caranya? Ya, dari Nabi membacakan ayat itu kepada siapa? Para sahabat, muridnya Nabi yang pertama kali sahabat. Berarti di sini orang mukmin di sini yang pertama kali disifati orang mukmin di sini siapa? Para sahabat. Dari sahabat diwariskan kepada tabi'in, atba tabi'in, kemudian atba tabi'in, kemudian atba tabi'in, terus yang mengikuti sampai kita sekarang. Begitu caranya. Ya, tasalsul. Tak bisa dikecilin. Allah besar. Online. Coba apa? Yang online gimana ya? Kedengeran nggak suara anak? Justru yang online kalau yang kedengeran mungkin.
Malah Kedengaran, kedengeran. dengaran Ustaz, jelas. Karena yang nggak kedengeran itu malah standar ya. Di sini, masya Allah, alhamdulillah dapat hujan deras di HI. Alhamdulillah. Thayyiban nafi'. Sami'tu Ustaz. Thayyiban nafi'. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dan Nabi juga mensucikan mereka, membersihkan orang-orang mukmin. Jadi gimana cara tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa, manajemen kalbu. Kalbu apa kalbu ya? Kalbu ya. Manajemen kalbu, manajemen kalbu. Gimana tazkiyatun nufus, membersihkan hati dengan baca ayat Al-Quran, dengan kajian ini. Hakikatnya ketika kita ngaji seperti ini sedang nyuci hati. Tazkiyatun nufus. Ketika kita sholat, tazkiyatun nufus. Ketika kita puasa, tazkiyatun nufus. Itu caranya. Badan boleh kotor, dicuci pakai mandi. Pakaian boleh kotor, dicuci pakai antum masing-masing lah, terserah mereknya apa. Ya, terserah. Tapi hati kalau kotor, pakai apa? KIP mereknya. Ya, KIP. Masya Allah. Kajian apa? Islam Bekana. Jadi I-nya jangan hilang, jadi KP nanti. KIP-nya hilang karena ada KP. Ustaz izin, kenapa KP? I-nya hilang. Ala kulli hal. Berarti cucinya baru setengah itu, belum selesai itu. Nanti selesaiin pakai apa? Pakai rekaman ya. Kalau sempat cuci, kalau nggak sempat cuci sudah. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Dan di antara tugas Nabi ta'lim. Yu'allimuhumul kitab. Ta'lim Nabi itu nggak pernah lepas dari ta'lim. Ngaji. Ya kan? Karena itu tugas yang besar. Tugas kenabian. Tes. Nggak apa-apa, nanti aja. Mungkin mereka sama aja kan? Sama. Nanti kalau ada yang nanya, Pak, lo pakai ini. Harus pakai ini. Terus apa lagi? Mengajarkan kepada kitab dan sunnah wa inkanu min qablu la fi dhalalim mubin, yang mereka itu sebelumnya berada dalam keadaan kesesatan yang nyata, kesesatan yang sangat nyata. Ya, turunlah Nabi dari yang sebelumnya dari alam kejahiliaan, alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Nah, terang benderang. Nah, insya Allah ini. Jadi ini caranya. Kalau mau menuju masa depan yang terang benderang, KIP. Kajian. Insya Allah. Enggak. Ini yang pertama ya. Ini saya ngajinya Masya Allah. Ada Mas Khairul, ada Mas Dedik. Ada siapa lagi? Hah? Oh, Mas Modi. Ya, yang bikin panas Mas Modi sebenarnya. Antum belum ya? Belum keluar kan? Oh, belum. Oh, belum. Bakalan kabul. Aja nih baru lulus aja. Belum lulus. Ini belum, jangan. Oh, baru lulus kan baca. Beda dengan yang potong. Gak apa-apa lulus ya. Yang penting jangan leles saya. Kemudian yang kedua, mukadimah kedua, kebutuhan hamba kepada Rasul sangat mendesak primer. Primer itu apa? Primer. Sangat pokok karena tidak dapat mengenal Allah, ma'rifatullah serta ma'rifatul dinil Islam, ya, wa ma'rifatul rasulihi, kecuali dengan datangnya atau diutusnya Nabi, dan Nabi kita adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik.
Jadi 2 poin untuk mukadimah kajian hari ini. Kemudian, bagaimana hakikat kenabian menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bagaimana kita memahami konsep kenabian yang benar? Dan bagaimana konsep kenabian yang disalahpahami oleh sebagian kaum muslimin? Yang mesti kita berhati-hati darinya. Kita tahu yang benar, supaya kita jalankan kebenaran itu. Dan yakin. Kita tahu yang salah, supaya kita jauh atau terselamatkan dari pemikiran yang salah. Jadi kita harus kasih tahu nih, mana yang hak, mana yang batil. Mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang taat, mana yang maksiat. Wa hadainahun najdain. Kami berikan hidayah kepada mereka 2 jalan. Jalan yang hak, jalan yang batil. Hak untuk diikuti, batil untuk ditinggalkan. Nah, beginilah belajar manhaj. Ini mukadimah yang enggak ditulis, yang saya sampaikan. Poin bahasan hakikat kenabian menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Antum ketika masuk ke BP ditanya tuh, apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Itu kemarin saya lewat. Tapi terus diingatkan terus. Gimana aplikasinya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam dakwah, dan macam-macamnya. Nah, kemarin baru teori. Teorinya benar-benar nggak lupa, sekarang prakteknya. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Apa makna Ahlus Sunnah wal Jamaah? Orang yang mengikuti sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Dah selesai, paling mudah. Orang yang mengikuti sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Addu alaikum bin nawaj. Ya. Dan gigitlah dengan gigi geraham. Apa? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawaj. Nabi mengatakan wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabat. Ya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ada disebutkan 2 sunnah di sini. Sunnahku dan sunnah sahabat. Tetapi pesan Nabi, addu 'alaiha. Gigitlah alaiha. Ha. Ini dhamir mufrad lil muannas ya. Mufrad, padahal sebelumnya disebutkan 2 sunnah. Tapi di sini alaiha disebutkan 1. Menunjukkan sunnah Nabi dan sunnah sahabat adalah satu kesatuan. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak bisa Ahlus Sunnah saja, tidak bisa Ahlul Jamaah saja. Disebutkan Ahlus Sunnah berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama. Kita mesti mengikut Nabi, mengikut para sahabat. Ya, untung ada minumnya. Saya teriak-teriak ya. Terus, bagaimana konsep kenabian hijau? Ah, Masya Allah. Jangan, saya dikritik kalau merah. Aduh, kalau lupa namanya, kalau merah terlalu sedih saya. Ya udah. Yang penting antum tahulah. Ahlus Sunnah mengatakan, berarti kalau Ahlus Sunnah berarti Ahlus Sunnah wal Ahlus Sunnah mengatakan tentang konsep kenabian. Nabi itu pertama anugerah, nikmat. Surat Al-A'raf tadi ya. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Anugerah dari siapa? Dari Allah. Nikmat dari siapa? Dari Allah. Karunia siapa? Dari Allah. Untuk siapa? Kepada siapa yang Allah tentukan. Ya, kepada siapa saja yang Allah tentukan.
Nggak semua jadi nabi. Ya, nggak semua jadi nabi. Jangan protes, Mas Modi. Jangan protes. Qadarullah wa masya'a fa'al. Takdir antum dan kita nggak jadi walaupun namanya Muhammad. Tambahin Muhammad Solihin. Bukan nabi tetap. Walaupun namanya Ibrahim. Walaupun namanya Isa. Walaupun namanya Musa. Nama saja. Sama boleh, nggak apa-apa. Di anak kita dikasih nama dengan nama-nama nabi, tapi bukan nabi. Nggak ada Nabi Modi, nggak ada. Mungkin ada kan bukan yang ini. Iya, iya. Baik, kepada siapa yang Allah tentukan? Dicari hati-hati yang paling bagus, diseleksi. Emang BP aja yang seleksi? Enggak. Allah seleksi. Cari yang terbaik. Nah, iya betul. Nih, Mas Angga. Oh, jadi terpilih, Masya Allah. Diseleksi. Gak mudah, Mas. Masuk BP. Mudah nggak, Mas? Mudah ya? Alhamdulillah ya. Tapi harus berhadapan dengan berbagai macam ujian di sini, Mas Udin. Ya kan? Berapa kali diuji, Mas? 6 ya? Masya Allah. Lulus ujian ya? Ya, ya. Masya Allah. Tapi jangan mau jadi nabi, Mas. Sulit, ujiannya berat. Berat sekali. Dan nggak akan memang udah nggak ada lagi nabi ya. Nggak ada nabi lagi. Kepada siapa yang Allah tentukan? Oke. Namun Allah dengan sifatnya Maha Al-Hakim, Maha Bijaksana, memilih orang yang berhak dan pantas menjadi nabi. Kita harus husnudzon dan kita yakin pilihan Allah itu yang terbaik. Jadi ada berapa nih poin tadi? Anugerah ditentukan kepada manusia yang dikehendaki Allah. Kehendak ada berapa? Kemudian dengan cara yang Allah sudah atur sedemikian rupa, sebaik mungkin, dan pilihannya tepat, gak salah, pasti pas, orang yang baik, yang mulia. Itu 3 ya poin ya. Ya. Realisasinya adalah Allah siapkan dan kondisikan orang yang jadi pilihan tersebut dengan sifat-sifat mulia. Udah, poin yang ketiga tadi cukup. Dalilnya surat Al-Hajj ayat 75. Allah mengatakan Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nasi innallaha sami'un basir. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat. Malaikat ada utusan dari malaikat itu, ada yang malaikat pilihan. Ya, malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Dari sekian banyak malaikat. Dan dari manusia, dari sekian banyak manusia dipilih. Ada yang menjadi rasul. Malaikat ada rasulnya, manusia ada rasulnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, lagi Maha melihat. Allahu yastafi. Makanya Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mustafa maksudnya apa? Yang terpilih. Manil ladzi yastafi? Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Yang memilih Allah. Yang dipilih Nabi kita Muhammad Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nah, warnanya Masya Allah. Coba apa maksudnya nih? Ini Quran. Al-An'am 124. Allah mengatakan Allahu a'lam. Allahu a'lam. Artinya apa? Biasanya kalau ditanya nggak bisa Allahu a'lam. Gitu kan? Artinya apa? Allah Maha mengetahui. Allahu a'lam. Allah Maha tahu. Allah Maha mengerti. Haitsu di mana dia yaj'alu menempatkan risalatahu tugas kerasulan. Allah Maha tahu mana yang berhak untuk menjadi rasul. Allah Maha tahu mana manusia yang terbaik untuk dijadikan seorang
Rasul. Allahu a'lam. Berarti kita harus menetapkan sifat ilmu kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu ngerti. Allah itu paham. Ya. Allah itu ngerti. Ilmu Allah tidak terbatas. Ya. Baik. Jangan protes ya. Karena ada yang protes. Ada yang protes dalam surat Az-Zukhruf 31. Ada yang protes. Orang-orang kafir, musyrikin Quraisy protes. Kok Nabi Muhammad yang dijadikan rasul? Protes. Wa qalu law nuzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryatayn 'azim. Mereka orang-orang kafir Quraisy mengatakan kalau seandainya Quran itu diturunkan bukan sama Muhammad. Rasulnya jangan Muhammad, tetapi ala rajulin minal qaryataini. Mestinya rasulnya itu dari Mekah atau dari Taif. Kota Mekah atau Taif, pembesar-pembesar kafir Quraisy. Seperti misalnya Al-Walid bin Al-Mughirah dan lain-lainnya. Biman huwa indahum azim, yang dianggap orang-orang kafir Quraisy sebagai orang yang besar, pemuka, tokoh, ya. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah mereka orang-orang kafir Quraisy ini, ya, yang membagi rahmat Rabbnya, yang membagi rahmat Rabbnya, Rabbmu wahai Muhammad, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yaitu Allah Subhanahu wa taala padahal sudah memberikan penghidupan yang layak di kehidupan dunia untuk mereka. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Ini diantara protes, bentuk protes dari orang-orang kafir Quraisy yang disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang apa? Tentang kerasulan yang tidak diberikan kepada pembesar-pembesar mereka. Jadi jangan protes karena Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah jauh lebih mengerti, lebih paham. Jangan protes. Ya, jangan protes. Berarti dia tidak menerima takdir. Ya, tidak menerima takdir. Baik. Lanjut. Masih Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jangan bawah dulu, jangan bawah. Antum lihat itu dulu, namanya siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan. Abdullah bin Mas'ud tahu nggak? Abdullah bin Mas'ud dulunya itu budak. Dimerdekakan oleh kalau nggak salah sahabat Abu dan pakar tafsir dari kalangan sahabat. Ya, jadi marja atau referensi masalah tafsir. Ulama besar. Ya. Dia miskin. Tapi didatangi banyak orang untuk diambil ilmunya. Kaya dengan ilmu. Miskin harta boleh, tetapi kaya ilmunya. Sampai selalu disebutkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu, artinya apa radhiyallahu anhu? Semoga Allah meridhoi. Banyak yang doakan. Ini apa namanya? Gelarnya para sahabat luar biasa. Di sini gelarnya apa, Mas? Gelarnya apa, Mas? Angga. SPI. S apa? ST. Ada SPI, ada ST, ya, ada LC, ada lucu, ya. Lucu sekali LC itu. LC itu lucu sekali sebenarnya. Enggak manfaat itu apa namanya gelar-gelar itu semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya ini di sisi Allah. Kalau di pekerjaan sangat bermanfaat. Harus ditanya itu. Tapi di sisi Allah enggak. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Abdullah bin Mas'ud pernah naik naik pohon, tersingkap kakinya kecil sekali, diketawain oleh para sahabat. Ya Allah, kecil banget diketawain. Apa yang kamu ketawakan,
Nabi marah. Itu kecil banget apa betisnya si Abdullah bin Mas'ud ya. Ketahuilah bahwasannya betisnya Abdullah bin Mas'ud itu jauh lebih berat daripada gunung Uhud. Ya, kebaikannya jauh lebih berat daripada gunung Uhud. Kecil boleh, tapi kebaikannya luar biasa. Ya, besar sekali. Gunung Uhud pernah nimbang belum Gunung Uhud? Gunung Uhud ditimbang coba. Panjang Gunung Uhud 8 kilo. Lebarnya 3 kilo, tingginya 180. Mau naik aja jalannya 8 kilo males ya. Apalagi keliling. Udah, dah. Ya mudah-mudahan bisa ziarah ke Gunung Uhud ya. Amin ya rabbal. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, udah Abdullahnya udah ya? Nah, ini di konsep hakikat kenabian yang diterangkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan sesungguhnya Allah memperhatikan innallaha nadzara fi qulubil ibad. Sungguhnya Allah itu memperhatikan hati para hambanya, mencari-cari hati yang para hamba. Allah mendapati hati Muhammad, fawajada qalba Muhammad. Allah mendapati, menemukan hati Nabi Muhammad SAW khairu qulubil ibad. Hati yang paling baik dari sekian banyak hati para hambanya. Nah, dilihat hatinya. Ya, bisa nggak Mas ya? Nanti ada rekrutmen, dilihat nih hatinya, lihat. Hanya Allah yang tahu. Makanya Allah yang tahu. Nah, ini jenggotan, boleh celana cingkrang, coba lihat hatinya. Belum tentu. Belum tentu ya tidak baik. Maksudnya baik. Ini coba langsung lihat penilaiannya langsung kemana? Ke hati. Sungguhnya Allah memperhatikan hati para hambanya. Allah mendapati hati Muhammad SAW hati yang paling baik. Inilah alasan Allah sehingga Allah memilih untuk dirinya. Memilih siapa? Nabi Muhammad dan mengutusnya sebagai pembawa risalah jadi Rasul. Dilihat, itu pun dari kecil sudah disiapkan. Dan berapa kali mengalami pembelahan dadanya. Dibelah dadanya, dicuci. Ya. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Ala kulli hal. Ya, memang dari sebelum sejak diutus sudah disiapkan. Dia memang seorang yang luar biasa akhlaknya. Ya. Kemudian kejujurannya dan yang lain-lainnya. Terus kemudian Allah, nah ini sudah ya tadi hati Nabi adalah hati yang paling baik dari sekian manusia sehingga Nabi Muhammad diutus dikukuhkan sebagai seorang rasul. Kemudian Allah melihat hati para hambanya. Tsumma nadzara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad SAW. Nah, Allah melihat mencari hati para hambanya setelah hatinya Nabi Muhammad. Cari-cari nggak ada hatinya Nabi Ustaz Solihin nggak ada. Ya, nggak ada. Hatinya Mas Eko nggak ada. Allah mendapati hati para sahabat, beliau adalah hati yang paling baik setelah Nabi Muhammad, ya. Oleh karena itu Allah menjadikan mereka sebagai sahabat, yaitu pendukung Nabi yang berperang demi membela agamanya. Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin para sahabat pasti baik di sisi Allah, apa yang dipandang buruk oleh mereka pasti buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan jangan ragukan dengan kebaikan Nabi Muhammad SAW lahirnya terlebih batinnya. Karena batin itu menentukan yang lahir. Hati itu menentukan lahirnya. Ala inna fil jasadi mudghah wa idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyil qalb. Ketahuilah di sana ada segumpal daging jika baik, baik semua anggota badan. Jika rusak, rusak semua anggota badan. Apa itu? Hati. Ih, Masya Allah ya, kalau ada alat untuk ngecek hati ini bagus apa enggak ini, Masya Allah ya. Bisa enggak? Kadang kita aja nggak bisa ngecek hatinya sendiri. Saya baik enggak ya? Masya Allah. Manajemen apa tadi?
Manajemen qalbi. Jangan sampai hati ini keras seperti batu. Ya. Dibacakan ayat masuk telinga, kanan keluar, kanan lagi. Keras, hatinya keras. Enggak menerima apa? Enggak menerima nasihat, enggak menerima ilmu. Nasallallahu salam wal afiyah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Nah, itu caranya supaya hati kita benar. Wahai ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan, kuatkan hatiku untuk berada di dalam agamamu dan berada dalam ketaatan kepadamu. Walhasil, kesimpulannya, karena ini sudah selesai. Sudah selesai tuh, selesai untuk yang poin bahasan menurut ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kesimpulannya apa? Konsep kenabian menurut ahlu sunnah wal jamaah. Pertama, kenabian itu adalah anugerah bagus, nikmat, karunia, ya, pemberian dari Allah. Yang kedua, betul, diberikan kepada orang yang dikehendaki. Tapi jangan berhenti ini, jangan berhenti ini. Yang ketiga ini lebih penting lagi nih. Apa? Dia pasti baik, dia pasti pas, tepat. Pas, betul. Jangan sembarangan. Jadi Allah itu memilih itu nggak sembarangan. Ya nggak sembarangan. Ya, nanti orang-orang Asy'ariyah, Asy'ariyah ini nanti. Pokoknya ya, bebas. Allah mau milih mbah siapa jadi nabi atau mbah siapa sebagai wali yang bisa melebihi nabi. Terserah. Nabi itu nggak ada kaitannya dengan kesolehan seseorang. Itu mau soleh, mau toleh, mau baik, mau enggak. Kalau mau jadi nabi ya jadi nabi aja. Itu diantara kesesatan yang nanti akan kita baca. Yang penting kita 3 poin tadi udah paham ya. Dan warna hijau tadi yang ya. Saya anu ya, golput ya, nggak tahu ya warna-warna ya. Kan kemarin kok nggak merah lagi. Saya nggak ada pikiran ke sana ya. Antum jangan suudzon. Hakikat kenabian menurut Mu'tazilah. Tadi hakikat kenabian yang benar. Sekarang yang salah Mas Eko. Yang salah Mas Eko. Gitu. Termasuk ngasih tahu ke Mas Eko. Tuh kan, kasih lagi. Nah, ini gimana coba? Oh iya ya. Benderanya BP ya. Hakikat kenabian menurut Mu'tazilah. Ini insya Allah nggak berat materinya, nggak terlalu berat seperti kemarin. Insya Allah mudah. Mu'tazilah gimana salahnya dalam memahami hakikat kenabian? Ini aja udah paham antum. Udah paham kan? Nah, jadi Allah memberi itu sebenarnya tidak ada apa namanya paksaan. Nggak ada yang bisa memaksa Allah, nggak bisa. Allah itu memberikan itu atas dasar Allah itu memberikan, menganugerahkan di antaranya apa? Nabi itu kan anugerah kan? Anugerah pemberian dari Allah itu atas dasar rahmat, bukan atas dasar terpaksa. Harus, nggak ada yang mewajibkan siapa. Harus, ya Allah itu harus. Dan itu nggak boleh. Ini pemahamannya Mu'tazilah. Jadi kurang sopan Mu'tazilah terhadap Allah. Dia mewajibkan sesuatu kepada Allah. Kok bisa-bisanya hamba mewajibkan? Yo, tak kasih kerjaan ya. Yo, sama Allah begitu. Saya wajibkan Gak dijewer iki ya. Sebagaimana perkataan mereka. Nah, mereka sendiri mengatakan yajibu 'alallahi an yaf'alal aslah. Dalam kitab mereka ini, beliau mengatakan sudah sewajibnya bagi Allah, sudah seharusnya bagi Allah untuk melakukan yang terbaik, yang baik-baik semuanya. Dan tidak boleh bagi Allah melakukan yang buruk-buruk. Enggak selayaknya Allah tidak mengutus. Memang sudah sewajibnya kok gitu ya. Ya, ini dikasih nikmat,
bukannya bersyukur, ya memang itu kerjaannya Allah kok. Nah, ya, memang itu na'udzubillah. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Ini adalah minnatullah. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh bantahan. Nah, ini keyakinan yang enggak benar. Ketika seorang hamba mengatakan harus sudah sewajibnya, dia mewajibkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini bertolak belakang dengan yang diyakini Ahlus Sunnah. Jika Mu'tazilah meyakini bahwa mengutus Rasul kewajiban bagi Allah, Ahlus Sunnah meyakini sebaliknya. Hal ini bukan wajib. Bukan wajib bagi Allah. Tetapi Allah memang ya menjadikan seorang itu jadi rasul, mengutus seorang rasul karena irodahnya, karena masyiahnya, karena kehendaknya, karena kemurahannya, karena rahmatnya, karena sayangnya. Ya, sayangnya Allah kepada makhluk. Jadi, yang mewajibkan bukan hamba, tetapi Allah sendiri yang mewajibkan kepada dirinya sendiri. Karena hikmahnya dan rahmatnya bagi para hambanya. Jadi nggak boleh. Ya. Jadi ketika Allah melakukan sesuatu perbuatan, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Allah tidak ditanya dengan apa yang Allah perbuat, tetapi kita yang akan itu. Contoh, nah contoh rahmat Allah. Allah punya sifat rahmat. Apa rahmat? Sayang ya. Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah juga mengatakan, nih lihat. Kataba ala nafsihir rahmah. Allah menetapkan, mewajibkan pada dirinya sendiri sifat rahmat. Mu'tazilah enggak? Ya memang sewajibnya, selayaknya memang Allah punya sifat rahmat. Itu dari dia sendiri gitu. Dari manusia itu sendiri. Dari akalnya mereka sendiri. Ya. Jadi akal mereka, akalnya orang-orang Mu'tazilah ini yang katanya pintar itu, ya katanya pintar, lebih pintar dia daripada Allah. Ya. Karena dia mengatakan dengan akalnya memang harusnya Allah punya sifat rahmat. Enggak boleh seperti itu. Memang Allah punya hasil akhirnya sama. Allah punya sifat rahmat. Hasilnya sama, sama hasilnya. Hasilnya sama. Tetapi untuk menuju hasil itu prosesnya beda. Yang pertama, rahmat itu memang dari Allah sendiri dan Allah tetapkan atas dirinya sendiri. Tapi kalau Mu'tazilah mengatakan rahmat itu memang sudah menjadi kewajiban. Memang wajib, yang mewajibkan akal mereka. Itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah. Lanjut. Berbeda dengan Mu'tazilah, mereka mewajibkan rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Contoh nih. Rahmat menurut Ahlu Sunnah kataba ala nafsihi rahmah. Bahwa yang mewajibkan rahmat, sifat rahmat untuk Allah adalah Allah sendiri. Tafaddulan, karena anugerah dari Allah. Dan ini adalah dianugerahkan kepada manusia tafaddul. Kemudian Mu'tazilah memahami rahmat adalah kewajiban bagi Allah sejak awal. Sejak awal. Bukan dari dirinya. Memang sudah dari awalnya dia harus bersifat rahmat. Kesimpulan, kita wajib beradab. Nah, sebenarnya hasilnya sama. Hasilnya sama. Sama-sama meyakini Allah punya sifat rahmat. Ahlu Sunnah juga meyakini rahmat Allah. Mu'tazilah juga meyakini Allah juga rahmat. Cuman dari mana rahmat ini? Nah ini. Ya.
Orang ahlu sunnah mengatakan wajib berada bagi kita semuanya kepada Allah. Jaga adab kita kepada Allah. Dengan mengatakan apa? Dengan tidak menyatakan wajib bagi Allah untuk mengutus nabi. Nah, ini sikap kita. Kalau Mu'tazilah mengatakan wajib bagi Allah untuk mengutus nabi. Terus gimana caranya? Caranya katakan Allah mewajibkan dirinya atau Allah mewajibkan kepada dirinya sendiri karena Allah mempunyai sifat rahmat, karena Allah ya memberikan atau tafaddulan memberikan minnahnya, anugerahnya ya untuk para hamba. Bisa dipahami? Bisa. Benang merahnya apa sih Mas Eko? Apa sih bedanya Mu'tazilah dengan bahwa jadi seorang alim mengatakan bahwa Allah mewajibkan wajib, tapi bukan untuk dirinya sendiri, tapi banyak bilang kalau Allah itu wajib untuk mengutus rasul. Tapi kalau ahli sunnah adalah mewajibkan terhadap dirinya sendiri karena memiliki sifat rahmat dan merupakan anugerah untuk para hamba. Jadi nilainya itu, penilaiannya itu dari sisi apa namanya? Dari akal-akalan siapa? Mu'tazilah ya. Iya. Akal-akalan dari Mu'tazilah. Coba di sini di mana nih? Coba lihat ya. Barangkali antum bisa lebih paham, lebih bagus. Ulangi lagi Mas Eko, Mu'tazilah bagaimana? Mu'tazilah menganggap bahwa rahmat Allah adalah kewajiban bagi Allah sejak awal. Ya, oke. Ini contoh kasus ya. Kan kita sedang membahas apa sih? Konsep kenabian kan? Iya. Di antara rahmat Allah adalah diutusnya nabi ya. Terus apa kolerasinya dengan kenabian, Mas? Mas Eko. Saya sambil ngopi ya. Sebagian ilmu saya mudah-mudahan terkumpul lagi. Bantuin dong Mas Ahmad. Siapa yang mau? Bantuin. Antum tuh sebenarnya pinter ceramah loh. Lebih pinter dari Ustadz. Insya Allah. Saya pengen istifadah. Istifadah. Iya. Istifadah. Ya. Antum ya. Barangkali antum bisa memahamkan anak. Konsep kenabian ya menurut Mu'tazilah dan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana menurut Mu'tazilah? Di mana letak kesalahannya? Terus bagaimana yang benarnya? Bagaimana yang benarnya? Ya. Dari sumbernya. Hah? Ya dari sumber yang bukan sumber kendalian dari sumber Silakan Mas Dev. konsepnya. Jadi kalau Mu'tazilah kan ya Allah kan Tuhan. Ya wajib ya harus ngutus nabi. Iya. Allah kan Tuhan ya harus punya sifat rahmat. Ya. Kalau adapun Ahlus Sunnah kita alhamdulillah Allah itu mengutus kita nabi. Iya. Kalaupun nggak diutus ya itu hak Allah. Seandainya nggak diutus nabi pun ya itu ya kalau mayurit kan. Iya. Allah, tapi karena Allah punya sifat rahmat, Allah tidak ingin hambanya terombang-ambing lah istilahnya. Tadi saya garis bawahi sumbernya ya. Sumbernya. Ya, Sumbernya ya. Iya sih. Masuk Pak Eko. Sumbernya ya. Ya bagus kan. Berapa kilogram? Baik. Ini keyakinan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu di antara sekte yang mengagungkan akal ya. Logika di atas dalil. Akal diutamakan dimenangkan daripada nakal. Apa nakal? Dalil. Baik, begitulah cara Mu'tazilah memahami konsep kenabian, hakikat kenabian. Jadi nabi itu memang sudah selayaknya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak awal. Karena Allah mesti melakukan yang baik-baik menurut mereka. Menurut mereka.
Sebagaimana Allah juga tidak boleh berbuat zalim dari awal menurut mereka. Padahal rahmat, zalim itu semuanya kadang ya tidak bisa diukur dengan akal logika manusia itu. Kadang kita kehilangan mobil, nggak baik untuk kita, yang merugikan kita. Tetapi di sisi lain ada hikmahnya, ya kan? Supaya apa? Supaya dosanya berguguran, kemudian dia juga lebih mungkin, sadar tadinya nggak sholat jadi sholat, ya. Harus dihukum dulu 10 tahun, dekem dulu dibui baru dia mau sholat. Ini kadang-kadang seperti orang minum obat, iya kan? Obat itu pahit, kan nggak bagus, relatif kan, relatif. Kalau diukur dengan ukuran akal manusia. Jadi nggak terjangkau kita ini, nggak terjangkau pikiran, akal kita. Baik dan buruknya, baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Buruk menurut kita belum tentu buruk menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini menilai Allah. Manusia kok menilai Allah? Kebalik ini. Sudah selayaknya memang Allah seperti itu loh. Walaupun hasilnya sama, memang Nabi diutus intinya. Tapi menurut mereka, ya memang kayak gitu kerjaannya Allah. Loh, itu Mu'tazilah jenenge. Kurang sopan. Boten sopan sampeyan iki gitu kan. Ini harus dijewer. Nah, ini ngaji KIP ini salah satunya jewer dikit ya, biar sadar atau biar bangun. Yang tidur mana? Baik. Mafhum? Mudah lah insyaallah ya. Paham tuh? Warnanya hijau, itu ingat ya. Sudah ya, Ahlus Sunnah sudah, Mu'tazilah sudah, ya, Asy'ariyah. Gimana menurut mereka? Ya, kita lihat. Merah ya. Bukan anak yang merahin ya. Asy'ariyah meyakini bahwa Allah bebas melakukannya. Tadi sudah tak kasih isyarat kok. Iya. Asy'ariyah tadi sudah tak kasih isyarat ya. Asy'ariyah meyakini bahwa Allah bebas melakukan apa saja atas makhluknya dan dia tidak zalim. Terserah Allah. Berdasarkan keyakinan ini, konsekuensinya siapa saja bisa berhak jadi nabi atau rasul tanpa harus ada punya sifat mulia. Ya, nggak perlu. Orang gila bisa jadi wali majdzub ya. Itu lebih hebat daripada nabi bisa. Di antara kaumnya karena tidak ada kaitan dengan kemuliaan seorang yang disebut nabi. Asy-Syahristani Al-Asy'ari berkata, "An-nubuwatu laysat sifatan raji'atan ila nafsin nabi." Sungguhnya kenabian itu bukan sifat yang kembali pada diri sang nabi. Wala darajatan yablughu ilaihi ahadun bi'ilmi. Dan juga bukan satu derajat. Kenabian itu bukan satu derajat yang dicapai oleh seorang pun dengan ilmunya. Tidak berbanding lurus dengan ilmu. Tidak berbanding lurus dengan sifat mulia. Tidak berbanding lurus dengan kebaikan. Nggak mesti orang baik untuk jadi nabi. Terserah Allah. Terserah Allah. Waduh. Kacau ini. Kacaunya apa nih? Paham nggak ini? Paham nggak nih? Iya. Jadi siapa aja bisa jadi nabi. Terserah Allah. Nggak harus jadi orang soleh, orang baik. Ya. Al-Amidi ini mereka yang mengatakan, bukan ya. Al-Amidi berkata, "Fa'idzan al-haqqu man dhahaba ilaihi ahlul haqq minal asy'ariyah." Yang benar itu pendapat Asy'ariyah. Wa ghairihim min anna nubuwah laysat raji'a ila dzati min dzatiyatin nabi. Pendapat Asy'ariyah yang benar kata beliau, Al-Amidi. Yang berpendapat bahwa nabi bukan sifat yang kembali kepada zat nabi. Dan tidak juga kembali pada sifat-sifat nabi yang ia usahakan. Ya, wala ila aradin min a'radihi al-muktasabah lah.
Al-muhim dia mengingkari ya nggak harus orang yang baik intinya gitu. Ya kembali pada sifat-sifat tertentu dari nabi. Siapa aja boleh. Ya, bantahan. Tadi sudah belum? Sudah bisa dipahami belum? Bisa Ustaz. Sudah ya? Intinya tidak berbanding. Nabi itu nggak harus orang yang baik. Baik, alhamdulillah enggak, ya enggak masalah. Gitu. Ya, enggak berbanding lurus dengan akhlak, dengan sifat, ya. Seperti itu. Bantahan hal ini berbeda dengan apa yang diyakini ahlu sunnah. Nah, ahlu sunnah nggak gitu. Gimana tadi? Allah adalah zat yang hikmah, berhak melakukan segala. Iya, kalau Allah berhak melakukan apa saja dikehendaki, sama. Kalau tadi Asy'ariyah kan gitu, Allah kan berhak melakukan apa saja, ya kan? Terserah Allah, itu iya sama kita. Akan tetapi Allah melakukan hal tersebut dengan aturan yang Allah buat untuk dirinya sendiri seperti Allah mewajibkan untuknya tidak zalim. Allah juga mewajibkan dirinya untuk mempunyai sifat rahmat. Oleh karenanya kaitannya dengan hakikat Rasul, kenabian, ahlu sunnah yakin bahwa Allah memilih yang Allah kehendaki satu, akan tetapi pilihan Allah, kehendak Allah berdasarkan hikmah, berdasarkan ilmu, berdasarkan rahmat Allah, ilmu Allah yang luas, maka kita boleh mengatakan Allah memilih. Apakah kita boleh mengatakan Allah memilih secara sembarangan? Tidak. Nggak bisa. Tidak. Tadi ada yang protes kok, ya. Ada yang protes, sampai ada yang protes. Katanya kalau Asy'ariyah nggak boleh protes. Tadi orang-orang kafir Quraisy protes, kenapa nggak Khalid bin Mughirah? Mestinya dia. Itu berarti menurut dia yang terbaik kan menurut, nah, masih mending orang-orang kafir Quraisy, jahiliyah zaman dahulu. Protes, ya tapi salah juga dia sebenarnya. Artinya menurut menurut mereka yang terbaik gitu. Kalau ini Asy'ariyah mau baik silakan, enggak. Apa kata Allah? Nah, ini tadi yang jadi dasarnya. Allahu a'lam. Jadi Allah itu mengerti, jauh lebih mengerti, jauh lebih mengilmui, lebih paham haitsu yaj'alu risalatahu, ketika Allah menempatkan tugas itu nggak mungkin salah. Pasti pas, pasti yang terbaik. Dan Allah kalau mereka berpendapat seperti itu ya terserah Allah. Ya, mau yang baik, mau yang enggak, itu kan berarti menafikan ilmunya Allah. Kan Allah punya ilmu yang tanpa batas. Apa susahnya bagi Allah untuk mencari yang terbaik? Apa susahnya? Iya kan? Apa susahnya untuk Allah mencari yang baik? Oleh karenanya sebagaimana yang telah dijelaskan bahwasanya Allah memilih siapa yang pantas dan berhak untuk menjadi nabi dan rasul, Allah siapkan orang tersebut dengan sifat-sifat yang mulia. Ini bagi Asy'ariyah tidak mesti orang bersifat mulia, terserah Allah. Ini sepertinya apa ya? Menjatuhkan nilai nabi itu sendiri. Nabi itu seperti yang lainnya, padahal enggak kan. Seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud. Allah cari hati-hati para hambanya, nggak ada yang baik. Nggak kepakai perkataan Abdullah bin Mas'ud oleh orang Asy'ariyah, nggak pakai. Nggak mesti orang baik. Padahal Abdullah bin Mas'ud jadi orang ulama. Ditanya dia, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Coba dilihat di tafsir Ibnu Katsir. Lihat. Mafhum? Asy'ariyah, ya. Ahlussunnah sudah. Apalagi? Mu'tazilah sudah. 3 Asy'ariyah. Sekarang filsafat. Belajar filsafat? Yang bikin pusing. Oh enggak ya? Jangan belajar filsafat. Kemarin kita aja pusing. Kemarin itu pusing. Ya, filsafat itu biasanya orangnya pinter-pinter. Pinter apa namanya? Pinter-minteri. Tapi kita kadang harus harus nandingin ya, apa namanya? Harus pinter juga, nggak kalah pinter.
Makanya kita belajar dulu usul fikih. Usul fikih itu sebenarnya untuk menandingi filsafat mereka, mantik mereka, ya, mantik mereka. Ya, gimana ya? Hakikat kenabian menurut filsafat. Coba, penasarankah Anda? Kalau ada yang mau jadi nabi, belajar filsafat. Di sana ada pelatihan-pelatihan untuk menjadi nabi. Kalau di sini ada training untuk menjadi guru yang profesional, yang baik ya. Kalau di sana ada training untuk menjadi nabi. Karena nabi menurut filsafat itu bisa diusahakan, bisa dipelajari. Jadi nabi. Wah, kacau juga ini. Menurut falasifah, kenabian adalah satu perkara yang bisa diusahakan. Sebagaimana perkataan Ibnu Sina. Siapa yang suka dengan Ibnu Sina? Ya, kita kenal Ustaz. Nah iya. Ibnu Sina dan kawan-kawannya ini mempunyai pikiran seperti ini. An-nubuwatu amrun muktasabun. Kenabian adalah satu perkara yang bisa diusahakan. Ya, nanti ada perusahaan untuk menjadi orang, yang merubah orang jadi nabi. Nah, Pagi jualannya. Saya udah 5 kayaknya. Benar. ya kan pilihannya gitu tau. A, B, C itu kan. Oh iya, ngitung loh Mas Dep. Menurut mereka, cara mendapatkan kenabian adalah melalui pelatihan-pelatihan. Nah, ada webinarnya kayaknya. Untuk memperoleh kekuatan diri. Al-quwat nafsiyah. Kekuatan itu dibagi menjadi 3. Saya nggak paham juga. Antum pahami sendiri ya. Al-quwatul qudsiyah, kekuatan firasat. Fisiknya harus kuat nih. Firasat. Udah persuasi. Ya. Kekuatan takhayyuliyah. Khayalannya kuat. Pandai berimajinasi ini. Kuatu fa'aliyah, efektivitas apa sih? Nggak paham saya. Kekuatan efektivitas. Ya. Fa'alah. Al-quwatul fa'alah. Ini 3 kekuatan ini, kalau antum bisa ya menghimpunnya, 3 kekuatan ini antum bisa menjadi seorang nabi. Ustaz, saya pengen jadi nabi, belajar, wah aku yang nggak bisa, nggak paham nih. Dan ini adalah satu kesesatan yang jelas. Ini adalah istilah-istilah yang tidak pernah diajarkan oleh orang-orang atau ulama salafus saleh. Dan memang tidak pernah diajarkan. Ya, al-quwatul qudsiyah, al-quwatul takhayyuliyah, al-quwatul fa'al. Jadi Nabi Muhammad itu menurut mereka jadi nabi itu latihan. Naik gunung dulu, gunung Jabal Nuh. Kemudian menyendiri, menghimpun kekuatan firasatnya, lalu muncul khayalan-khayalan. Kemudian datang malaikat Jibril itu menurut khayalannya Nabi. Sehingga kekuatan itu seakan-akan sepertinya ada yang masuk, itu hanya khayalan saja menurut filsafat. Bukan sesuatu yang sebenarnya menurut mereka. Dan kekuatan itu sangat melekat pada Nabi sehingga keluarlah kekuatan al-fa'alah. Nah, kekuatan dari pembicaraannya, dari amalnya segala macam itu kelihatannya Masya Allah ini berhak menjadi nabi. Jadi orang baik. Majmu' Fatawa. Baik. Sebagaimana Nabi pergi ke Gua Hira tadi ya, melakukan pelatihan, ilmu beliau menjadi kuat dan akhirnya bisa berkhayal. Nah, kekuatan takhayyuliyah tadi ya, seakan-akan ada malaikat yang datang memberikan wahyu padahal itu semua adalah khayal. Ini menurut filsafat. Pemikiran seperti ini kufur. Dibangun atas penafian wahyu. Dia menafikan wahyu itu bukan wahyu Allah tapi khayalan Nabi. Menafikan malaikat Jibril. Semuanya nggak ada yang benar. Itu khayalan saja. Menurut mereka. Memungkinkan adanya Nabi baru setelah Nabi dan tidak terbatas. Karena memang bisa
dicabut. Berarti nabi itu bukan nabi yang terakhir menurut mereka. Bantahan. Nabi tidak pernah berusaha untuk menjadi nabi. Nabi ketika ke Gua Hira, wah saya mau jadi nabi. Enggak. Tujuannya bukan untuk jadi nabi. Bahkan beliau merasa kaget dan takut. Nah, kalau ada malaikat itu kan mesti, oh ini yang saya tunggu gitu kan. Akhirnya. Tapi Nabi kan kaget, takut. Ya kan? Datang malaikat Jibril memberikan wahyu padanya sampai minta sama istrinya, zamiluni, gemeteran, ya selimuti aku, selimuti aku. Harusnya senang, wah Khadijah saya jadi nabi. Syukuran itu. Syukuran. Orang tujuan Oh, iya. Enggak, Nabi takut. Oh, saya berhasil sudah lulus pelatihan menjadi nabi. Sertifikatnya keluar. Allah musta'an. Oh, itu bukan. Ini bantahannya. Nabi Isa telah mendapatkan mujizat sejak kecil, yaitu bisa berbicara sejak bayi, nggak ada usahanya. Gimana Nabi Isa? Latihannya. Yuk. Kalau mau pengen kayak Nabi Isa baru keluar gitu, cari terapi bicara ya. Nih, ajari biar ini jadi nabi nanti. Nggak bisa. Semua anugerah. Kan benar kan? Anugerah dari Allah. Nabi Yahya diangkat menjadi rasul sejak remaja. Nabi Yusuf tidak melakukan pelatihan sebagaimana yang digambarkan oleh orang-orang falasifah, akan tetapi beliau diangkat menjadi nabi. Semua nabi-nabi tidak ada yang melakukan pelatihan. Itu filsafat. Dan terakhir hakikat kenabian menurut batiniyah. Apa batiniyah itu? Lawan dari zahiriyah. Batin antum, batin itu yang dari dalam. Bagi mereka nabi itu ya sifat yang mulia aja. Kayak telah datang malaikat kecilku. Telah datang nabi kecilku. Jadi nabi itu bukan sebenarnya, bukan utusan Allah, tapi hanya sifat baik. Itu aja menurut batiniyah. Coba kita lihat. Menurut batiniyah, nabi adalah kebaikan sebagaimana ilmu politik, siasat biasa diyakini, bisa diyakini, bisa juga tidak. Boleh diamalkan, boleh juga tidak. Boleh juga diamalkan sebagian saja. An-nubuwat libritai. Ya, ini menurut batiniyah. Jadi satu istilah saja untuk menamakan satu kebaikan. Ini sebagai nabi. Konsekuensinya, konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah menolak dan tidak menganggap apa yang dibawa Nabi dan Rasul sebagai kebenaran dan wahyu tentunya. Menolak wahyu. Lahir maupun batin. Nih, udah sampai sini ya. Sini aja nih. Ini hakikat kenabian menurut batin. Ini contoh yang lainnya. Di bonus Allah itu. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya dengan apa namanya hakikat kenabian. Ini contoh lain kesesatan batiniah. Yang di bawah. Belum. Jadi kesimpulannya apa kok? Batiniah menganggap atau apa namanya kenabian hakikatnya menurut mereka adalah satu istilah untuk menunjukkan sebuah kebaikan saja. Ya. Itu pun relatif. Baik menurut anak belum tentu baik menurut antum. Boleh-boleh saja. Ya, boleh diamalkan, boleh diyakini atau tidak. Jadi nabi itu bisa diyakini atau tidak diyakini enggak apa-apa. Menurut batiniyah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sebagiannya keyakinan batinnya seperti mereka menganggap tentang haji. Haji itu enggak perlu ke Mekah, menziarahi guru itu sudah maknanya sudah haji. Yang penting punya haji maksudnya adalah al-qasdu. Al-qasdu itu bertujuan. Tujuan apa ya? Tujuan berkunjung. Haji itu sebenarnya ziarah kan. Berkunjung ke guru aja sudah ziarah kan. Sudah haji. Begitu juga dengan puasa. Bagi kita puasa adalah menahan makan, minum, syahwat dari terbit fajar hingga terbenam. Adapun qaromitoh ini sekte batiniyah, puasa adalah menahan rahasia. Jangan sampai diketahui oleh orang lain. Itu juga sudah masuk dalam kategori puasa. Macam-macam, punya istilah sendiri. Punya cara ibadah sendiri. Ya, puasa menurut kita seperti itu, menurut mereka beda ternyata. Haji menurut kita
Ya, sudah ke sana. Menurut mereka enggak. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Penutup ya, kesimpulannya ini ya. Masya Allah, jadi satu nih. Yang pertama menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenabian adalah anugerah satu, diberikan kepada siapa yang Allah pilih. Yang ketiga, tentunya yang dipilih itu pasti orang yang mulia. Ini udah 1, 2, 3 kan? Mu'tazilah apa tadi? Mengatakan, mewajibkan untuk Allah untuk mengutus nabi. Jadi kewajiban ini mereka dibuat satu standar ya. Standar bagi Allah Subhanahu wa taala sudah memang sewajibnya Allah mengutus nabi. Kalau Ahlus Sunnah gimana? Iya, tidak wajib bagi Allah. Kalau ini kan wajib ya. Kalau Ahlus Sunnah tidak wajib bagi Allah ya untuk mengutus nabi, akan tetapi tetap Allah mengutus nabi ya dengan apa? Dengan rahmatnya, dengan hikmahnya, dengan apa? Dengan Allah mewajibkan dirinya sendiri. Ya. Jadi hasilnya sama, tapi caranya berbeda. Seperti antum ngasih apa namanya? Kopi. Mas ya, ke ustadz. Nah, Masya Allah. Sama-sama kopi. Ngasihnya nih saat apa Ustaz, minum ya. Langsung begini. Ya. Pokoknya dilempar atau gimana? Kluk, 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 kluk. Kasihnya. Kasih duit juga gitu. Kasih duit. Ya, nih. Kasihnya satunya lagi dilempar nih. Sama-sama dikasih duit, tapi caranya satunya halus, satunya nggak sopan. Berarti kita harus apa? Cara yang baik, yang sopan. Kemudian Asy'ariyah mengatakan Allah bebas melakukan apa saja atas Asy'ariyah ya. Allah bebas melakukan apa saja atas makhluknya dan dia tidak zalim. Siapa yang berhak dan pantas menjadi nabi atau rasul, terserah Allah yang menentukan. Jadi nabi itu tidak berbanding lurus dengan ilmu dan sifat yang mulia. Terserah Allah mau pilih dari kalangan manusia yang baik atau kalangan manusia yang tidak baik, begitu. Terserah Allah. Mau orang yang sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sehat jasmani dan rohaninya. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kaitannya dengan sifat atau ilmu pada nabi itu sendiri. Ini Asy'ariyah. Ahlussunnah bagaimana? Mesti nabi harus dari orang yang pantas menjadi yang baik. Kalau Asy'ariyah tidak harus. Kemudian filsafat, kenabian adalah perkara yang bisa diusahakan melalui 3 kekuatan. Nah, firasat, Kekuatan khayal dan khayal. aktivitas. Kalau ada orang berkhayal itu orang yang menang itu. Khayalannya kuat ini. Masya Allah. Kenabian adalah perkara yang bisa diubah. Kemudian yang ketiga, terakhirnya gampang nih. Menurut Batiniyah, kenabian adalah kebaikan sebagaimana ilmu politik, siasat, bisa diyakini, bisa juga tidak, boleh diamalkan, boleh tidak, boleh juga diamalkan sebagian saja. Ini Batiniyah. Jadi intinya seperti itu kajian kita hari ini, ya. Sebenarnya pendek, tapi ternyata Ustadz agak panjang juga akhirnya. Penutup, telah menjadi keyakinan asasi dalam Islam, pokok Islam, usuluddin, bahwa siapa Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim, terus bin Abdi Manaf, dan seterusnya adalah Nabi sekaligus Rasul terakhir sebagai bagian dari prinsipnya. Prinsip itu namanya prinsip itu usul ya. Satu yang asas dalam keimanan, nggak bisa ditawar lagi dalam perkara ini, ya. Dan tidak ada kemungkinan adanya kebenaran baru. Sebagaimana diistilahkan oleh para pembela ajaran Nabi palsu. Nah, Allah mengatakan al-yauma akmaltu
lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati. Aku cukupkan untukmu nikmat. Raditu wa raditu lakumul Islam madinah. Aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ya, ini merupakan nikmat Allah. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar untuk umat ini. Allah taala menyempurnakan agama. Jadi nggak butuh lagi agama yang lain. Mereka tidak pula membutuhkan nabi. Agama kita nggak butuh kecuali Islam cukup sudah. Nabi juga nggak perlu cari yang lain. Nabi kita cukup Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai penutup nabi, tidak ada nabi yang setelahnya. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alim. Allah mengatakan Muhammad itu sekali-kali bukan bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, melainkan dia adalah rasul dan penutup nabi, wa khataman nabiyyin, penutup nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Loh, ada pertanyaan? Nanti dulu ya nanya ya. Kalau udah selesai ya. Biasanya anak awalan. Ini awalan. Ini ternyata akhiran. Baik. Antum ditahan dulu pertanyaannya, kita baca dulu. Baca dulu al-lughatul arabiyah. Zalika tilka. Hadza hadhihi. Apa itu Ustaz? Zalika tilka itu isim isyarah lil ba'id. Isim isyarah. Antum kalau mau memberikan isim isyarah, isyarat itu kata tunjuk ya. Kata tunjuk untuk yang jauh. Zalika kitabun itu buku, tilka kurrasatun itu buku tulis. Hadza kitabun ini, nah ini artinya ini. Kitabun. Hadhihi kurrasatun. Kurrasatun mana kurrasatun? Mana kurrasah? Buku buku tulis ya? Buku tulis ya. Sahih? Mas Ahmad? Nanti kalau salah, salahin aja Ustaznya. Yuk, madzalika ikuti. Dzalika ustadun. Masya Allah. Matilka. Oh, kalau ma itu untuk benda. Kalau man dzalika, kok antum diem aja sih? Antum harusnya ini dong. Ulangi lagi. Madzalika. Dzalika kitabun. Nah, ini baru. Ustaznya salah tadi. Matilka. Tilka apa? Saburatun. Apa itu? Itu papan tulis. Ma hadza? Hadza kitabun. Ma hadhihi? Hadhihi saburatun. Nah, ini contohnya. Yuk. Pilih. Ma hadza? Antum langsung jawab. Ma hadza? Hadza kubun. Apa kubun? Cangkir. Ma dzalika? Kolam. Dzalika? Kolam. Oke. Ma tilka? Tibaatun. Ma hadza? Masya Allah. Ma hadhihi? Ma hadza? Masya Allah. Pintar semua ya. Terakhir berdoa. Hah? Tadi saya itu kenapa ada hadini, mana ada ini pun Kenapa ada hadhihi, ada hadza? Kenapa? Oh iya, bagus. Nanti antum datang di pelajaran bahasa Arab. Karena ini ya hadza ini untuk menunjukkan yang laki-laki, Mas. Laki-laki, ini laki perempuan atau ini benda yang nggak punya jenis kelamin Ustaz. Iya. Kalau bahasa Arab itu ada ya laki-laki dan perempuan secara apa namanya?
majas ya, secara majas ya. Tetap harus dihukumi ada laki-laki, perempuan walaupun bukan dari jenis kelamin. Oh, Ya, kalau laki perempuan, hah? Iya mungkin, mungkin. Jadi benda padat, benda selain manusia yang berakal pun bisa dihukumi laki-laki dan perempuan secara majas, artinya secara bukan jenis kelamin. Tetap harus ada dibedakan. Dalika tilka hadha hadihi. Dalika laki-laki, tilka perempuan, hadha laki-laki, hadihi perempuan. Begitu singkatnya. Iya, Ustaz. Nah ini laki perempuan. Laki, Ustaz. Kok bisa? Dari mana? Perempuan ini ada tak marbuto, tanda perempuannya. Antum harusnya nanyanya gitu. Loh ini gimana cara membedakannya? Kalau ini kan jelas ya. Ini membedakannya gimana? Dari ya nih tanda perempuannya di sini nih. Tak marbuto, ini tak marbuto perempuan. Ini yang nggak ada tak marbuto namanya ini dianggap laki-laki. Oh, iya. Ya, makanya kalau tak marbuta pakai tilka, pakai hadihi boleh. Ini yang tak marbuta pakai tilka, pakai hadihi. Yang ini pakai tilka sama hadihi enggak boleh. Ini kan dianggap laki-laki. Ya, mudah-mudahan paham ya. Semoga paham. Enggak juga enggak apa-apa sih. Enggak terlalu sesat banget lah. Kalau yang tadi pertama kalau sesat bahaya. Gitu. Kalau tadi sesat perlu jelas. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Baik, Rabbana ya Rabb kami la taj'alna janganlah jadikan kami fitnah. Fitnah yaitu ujian, ya, sasaran. Lil ladzina kafaru untuk orang-orang kafir, waghfir lana dan ampuni kami Rabbana ya Rabb kami innaka antal aziz, sungguhnya engkau adalah al aziz yang maha perkasa, al hakim maha bijaksana. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah atau makan orang-orang kafirin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan ini saya tutup majelis pertama. Oke? Pemaparan materi. Saya buka majelis yang kedua. Tanya jawab dan post test. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Oh, warahmatullahi. Tadi Ustaz sempat bahas katanya kan Allah itu tahu siapa yang diangkat jadi Rasul. Oke, saya tangkap. Saya juga kan pernah dengar ayat Allah kasih hidayah kepada siapa yang ia kehendaki dan menyesatkan kepada yang kehendaki kan. Saya kadang suka mikir gini, kalau misalkan kita selama ini ya beribadah, majelis taklim atau kemana-mana gitu, beramal, suka berpikir, wah kalau ujung-ujungnya ternyata Allah tidak menghendaki saya masuk surga dengan ibadah ini, malah ntar orang yang tiba-tiba masuk kafir, masuk Islam, Allah kehendaki surga, saya suka berpikir seperti itu, kayak gimana tuh Ustaz? Termasuk was-was kayak gitu. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Ya Allah ya. Oh afwan. Ya. Ada yang nanya gitu. Ini masalah takdir Mas ya. Masalah takdir ya. Ada kalau kepikiran. Kan semuanya dikehendaki. Yahdillah. Man yahdillah falam mudhillalah wa man yudlil falaha dialah. Barang siapa ini hadis ya. Barang siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Iya. Terus kita ini mau pilih yang mana? Kita mau pilih yang mana? Sedangkan dalam sholat kita diperintahkan untuk minta hidayah ihdinas
Shiratal mustaqim. Ya Allah, ya. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu satupun apakah dia akan menjadi ahli neraka atau ahli surga. Tidak ada yang tahu takdirnya. Apakah dia ditakdirkan menjadi ahli neraka atau ahli surga. Kemudian ada pikiran begini, kalau misalnya ya, kalau sudah ditakdirkan neraka, ngapain kita ibadah? Gimana itu jawabannya? Itu adalah was-was syaitan. Kewajiban kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kewajiban kita adalah beramal. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Nabi pernah mengatakan, i'malu. Beramal sudah. Dan semuanya itu sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mudahkan untuk kalian. Allah inginkan kalian mendapatkan kemudahan untuk menjadi orang yang baik. Dan Allah tidak menginginkan kalian untuk mengalami atau mendapatkan kesulitan dalam beragama. Ini enggak. Itu was-was syaitan. Makanya tidak adil bagi seseorang. Tidak adil bagi seseorang. Ketika urusan agama dia, waduh. Kalau kita sudah ditakdirkan ke neraka, ngapain kita ibadah? Tapi giliran dia lapar. Takdir apa itu? Lapar. Makan, pengen makan, lapar. Mestinya dia konsekuen. Ya sudahlah. Ya udahlah, kalau Allah sudah takdirkan saya lapar. Giliran neraka surga, ya sudahlah kalau kita ditakdirkan neraka, ya udah nggak usah ibadah. Giliran lapar nggak terima dia. Paham nggak antum? Giliran lapar dia, waduh lapar nih, wah bingung dia. Harusnya diem aja ente. Ini takdir saya sudah, biarin aja. Kalau memang Allah memberikan saya kenyang ya sudah, tanpa makan pun saya kenyang. Wah, jewer sampean. Giliran makan cari takdir yang baik. Giliran ibadah males. Bener nggak? Itu ya ikhwan. Ini adalah was-was syaitan. Ini syaitan. Syaitan. Saya kerasin lagi ya. Jangan seperti itu. Giliran sama Allah perhitungan dia. Ya sudahlah. Ya kalau yang ditakdirkan neraka, giliran makan sampai jewer sampai itu. Buka apa namanya rice cooker. Ya. Ya. Kemudian cari apa warteg. Apa namanya? Padang. Allah musta'an. Ya kan? Kerja 8 jam ada lemburan, lanjut. Minggu waktunya ngaji, rasa ngaji. Penting duitku akeh, rasa salat rapopo. Wes jewer sampean. Gak boleh gitu. Gak boleh gitu. Maksud ini tidak adil sama sekali tidak adil. Inilah takdir ya ikhwan. Inilah takdir. Nah, ini kemarin saya singgung itu. Saya singgung. Makanya ketika seorang itu, Masya Allah ya, racun kita dua. Pertama syubhat. Itu tadi syubhat itu. Syubhat itu. Harus disingkap syubhatnya itu. Syaitan. Syaitan itu kalau ketemu orang yang semangat beribadah, masukin syubhat. Syaitan ketemu orang yang malas, masukin syahwat. Waduh, udah ini kasih syahwat aja dah. Main, apalagi? Medang, apa main medang, medok ya. 3M itu. Main judi, medang itu apa namanya minum, ya. Medok itu perempuan. Syahwat. Itu untuk orang yang males beribadah, ya sudahlah. Ya, kalau memang sudah ditakdirkan ke neraka, ya sudah. Nggak usah ibadah, udah syahwat sudah. Ini males. Masuk ke dalam racun apa? Syahwat. Atau dia semangat. Saya sebenarnya semangat ngaji, tapi kok ada syubhat tentang takdir ini. Nah, ada syubhat takdir misalnya. Ngapain juga kita capek-capek beribadah kalau memang sudah ditakdirkan
Siapa yang tahu sampai di neraka atau kita di neraka? Nasallallahu salamah wal afiyah. Bukannya kita minta Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Kita minta selamat di dunia dan akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan hasanah di dunia kami, di akhirat kami. Wa fil akhirati hasanah wa qina, dan selamatkan kami dari ya salam doa sapu jagat. Itu dia. Begitu, itu was-was syaitan yang harus ya, begitu ya Mas ya. Bagus pertanyaannya, bagus. Ini syubhat yang harus harus di bumi hanguskan, dibakar, dihabiskan, jangan disisakan. Udah, pokoknya sekarang kita fokus apa? Beramal. Beramal, betul? Betul. Bukankah Nabi Muhammad pernah mengatakan kalau orang mati itu, orang meninggal itu nanti diantarkan mayatnya ke pemakaman diiringi oleh 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang pertama, keluarga, amal, dan hartanya. 2 akan kembali di dunia. Keluarga dan hartanya kembali. Yang bersama-sama dia, amalnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin. Nah, ini kan ayat-ayat kalau amal baik sedikit, kecil, ringan, lihat nanti ada balasannya. Amalan buruk sedikit, kecil, ringan, lihat balasannya. Nah, kita mau pilih yang mana? Nah, itu dia. Kita tentunya pilih yang baik. Mau sehat apa sakit? Ya nggak mungkin sakit, nggak mungkin. Ya. Dan apalagi takdir yang baik, takdir buruk banyak. Mau rugi apa untung? Untung. Mau gajian atau dipotong gajian? Mau 100% atau 30%? Oh, saya kan 50% aja lah. Insya Allah 100%-nya dari Allah. Gak mungkin. Giliran gaji, gak mungkin takdir yang buruk. Ya sudahlah. Saya diam aja. Insya Allah akan datang itu gajian 150%. Gemes aku. Iya, bagus itu. Bagus ya. Baik. Semoga bermanfaat karena waktunya sudah ya. Cukup ya. Satu pertanyaan nanti bisa 1 kajian soalnya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, anak